Assalamualaikum teman-teman YouTuber semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi bersama channel Bengkel Dolanan. Nah, kalau kalian pengen belajar memperbaiki RC, kalian wajib mengikuti channel ini ya teman-teman. Oh ya, di sini bisa menerima servis juga loh. Yuk kita ikuti videonya sampai selesai. Let's go. Halo, assalamualaikum. Ini untuk menjawab pertanyaan dari subscriber saya ya, yang bertanya di kolom komentar, cara pengecekan receiver untuk remote RC. Jadi receiver RC itu dibagi menjadi dua ya, yang 2,4 GHz yang seperti ini. 2,4 GHz itu ciri-cirinya kan nggak ada antena luarnya ya, terus sama yang yang MHZ seperti ini. Kalau remote MHZ kan ada antena luarnya di sini. Nah, beliau mempunyai kasus remote-nya on tapi nggak nyala ya. Kalau kasus itu kan tinggal dilihat dulu itu RC apa, RC 2,4 atau RC MHZ. Terus itu ada ciri-cirinya juga. Remote-nya ada lampu indikatornya enggak. Kalau di remote ada lampu indikator LED-nya, terus dipasang baterai tapi LED-nya nggak mau nyala, itu berarti ada di bagian dalam receivernya ya, di PCB-nya. Dan ini ini saya mau menerangkan yang receiver 2,4 GHz dulu ya, yang MHZ itu untuk video yang akan datang. Dan ini di sini ada dua remote, dua remote frekuensi 2,4 GHz. Dan ini sudah saya kasih baterai. Yang satu mati, ini yang satu kita cek, kita kasih baterai. Ini yang satunya remote-nya nyala ya. Kalau remote nyala ini belum tentu bisa connect ke mana, ke mobilnya ya. Biasanya kalau posisi nyala gini terus ada mobil receiver di mobil on, dia nanti langsung standby seperti ini. Nah, tapi kalau yang model nyala langsung gini, biasanya ini ada yang rusak, ada yang enggak ya. Tapi kalau yang sering saya temukan, kalau remote sekali on, LED indikatornya lagi ini dia nggak connect ya. Yang benar itu switch on, LED-nya kedip, terus dia mati. Jadi nggak kayak gini, seperti RC ini ya, seperti RC MHZ ini. Jadi LED-nya nyala itu kalau tuas ditekan, ini berarti normal. Tapi kalau posisi RC yang 2,4 ini, dia kedip, terus nggak mati, tapi nyala full, itu berarti remote-nya ini nggak connect. Nah, ini kan, ini berarti remote sudah dipastikan nggak connect sama receiver di mobilnya ya. Terus kalau kasus seperti ini pengecekannya, kalau kasus seperti ini biasanya langsung di IC receivernya, itu nggak bisa diperbaiki ya. Kalau RC 2,4 ya rusak di remote. Jadi kalau RC 2,4 itu kalau ada kerusakan di RC 2,4 susah ya memperbaikinya ya, apalagi di bagian remote-nya ya. Ini nah sini ini kan dari berarti kan kalau LED-nya nyala gini kan berarti arus dari baterai masuk ke IC sini. Nah, problemnya kenapa nggak connect? Nah, itu langsung rusaknya di bagian IC receivernya. Jadi nggak ada, soalnya sini nggak ada komponen yang utama ya, kecuali IC receiver ini. Jadi ini cuman kapasitor, ini komponen pendukung aja ya, cuma filter, dan ini tegangan, pembatas tegangan. Jadi sudah dipastikan kalau nggak connect di bagian
receivernya di mobil kan, di remote-nya, karena ini ciri-cirinya dia kedip tapi nggak mati. Ini dia nyala terus. Kalau kita tekan remote-nya dia nyala standby. Harusnya kalau kita tekan gini LED-nya nyala, tapi kalau kita lepas LED-nya mati. Itu remote yang normal seperti itu. Dan kalau kasus ini remote yang ini nggak bisa diperbaiki. Terus yang satunya lagi on off mati, kita on indikator mati ya, kita cek dalamnya. Kita cek di bagian plat baterainya dulu. Kalau memang seumpama baterai ini baru, kalian cek di bagian plat baterainya ya. Kalian cek dulu di bagian plat baterai sini, keluar tegangan 2,9 ya di multitester. Ini berarti tandanya plat baterai normal. Terus kalian cek di bagian switch, output switchnya ini ya. Kalau on kan bagian atas ini on berarti ini kan plus, onnya bagian sini ya berarti ya. Probe negatif tetap sama, taruh ke sini. Ini output dari switch keluar ya, tegangan 2,7. Terus kita pindah ke atas ke bagian modul utamanya sini. Sama, kita cek lagi 2,7, berarti arus kan masuk nih. Terus cek lagi di bagian kaki IC-nya, kaki IC bagian plus ya. Ini keluar tegangan 0,41. Nah, di sini keluar tegangan 0,41, tapi kenapa LED indikatornya nggak mau nyala? Bisa jadi dari jalur PCB-nya ada yang putus. Kita lihat di sini 2,74. Terus dari sini 0,39. Jadi kan harusnya sama 2,7 karena ini satu jalur, nggak ada hambatan. Kita cek di bagian jalurnya. Ternyata di sini ada jalur yang putus. Ini di jalur plus baterai ini ada jalur PCB putus ya, nanti kita sambung. Nah, kalau ini sudah disambung tapi LED-nya tetap nggak mau nyala, berarti kerusakan ada di bagian IC receiver di remote sini. Nah itulah repotnya RC2,4 itu kalau gitu ya. Jadi kalau sudah rusak di bagian IC-nya itu nggak bisa diperbaiki, entah itu di RC di remote-nya atau di PCB mobilnya. Kalau sudah ada kerusakan nggak connect itu susah. Jadi ini kan soalnya frekuensi 2,4 itu IC nggak ada yang jual ya. Solusinya kalian ganti modul setnya. Nah ini ada juga yang kerusakannya RC 2,4 masih nyala, remote nyala tapi nggak connect. Itu beda lagi ya, itu bisa dari PCB mobilnya juga bisa. Untuk pengecekan lebih detail ya kalian cek di mobilnya. Ini kalau yang ini kan ciri-ciri kalau remote 2,4 nya rusak ya, itu ciri-ciri. Jadi kalau RC 2,4 nggak bisa dicek pakai alat checker sinyal ya. Kalau MHZ kan bisa, seperti contohnya seperti ini remote RC MHZ ya, dia pakai antena. Jadi kalau untuk pengecekan sinyal kita pakai alat checker ini. Ini jarumnya kan naik. Ini jarum kita cek ini ya, untuk remote MHZ ini. Kalau kita pencet gini, remote dipencet, jarum testernya kan naik.
Nih, terus kita pencet lagi, ini tandanya remote ini normal ya, tapi kalau untuk RC 2,4 GHz belum ada alat untuk cek sinyalnya ya. Jadi kita cuman cukup pelajari dari ciri-cirinya saja ya. Dan untuk spare part sendiri belum ada yang jual sampai sekarang. Paling kalau mau ganti itu satu set. Jadi ciri-ciri, saya ulangi lagi, ciri-ciri RC 2,4 yang rusak di bagian IC receivernya, dia nggak mau connect. Terus kalau untuk yang remote, ketika on dia masih kedip gini, terus standby nya nggak standby mati, standby nya lagi nih, berarti remote sini ada problem di bagian IC receivernya sini. Terus begitu pula dengan yang indikator nggak mau nyala sama sekali. Kalau ini kalian cek dulu di bagian output baterai, terus masuk ke bagian output switch, harus ada tegangannya, terus masuk ke receiver sini, tegangan harus sesuai sama baterai. Tapi kalau tegangan sudah masuk sesuai dengan tegangan baterai, remote tetap nggak mau nyala atau nggak mau connect, itu berarti tetap sama rusaknya di bagian IC receivernya. Jadi bukan di bagian ekstal ini ya. Jarang RC yang rusak ekstalnya, atau apalagi RC baru. Kalau RC lama biasanya kaki ekstalnya ini ada karatnya ya, tapi dia tetap nyala, LED indikator tetap nyala, tetap kedip, bukan mati total ya. Jadi jika ada pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komentar ya kalau kalian belum paham. Terima kasih sudah mengikuti videonya sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.